Yang masyarakat butuhkan sekarang adalah aksi, bukan nyinyiran-nyinyiran, dan itu sudah basi dan sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini. Oke sahabat Indonesia, kembali lagi bersama saya Freddy Kako. Semoga saya menjumpai sahabat Indonesia dalam keadaan sehat. Walaupun di saat pandemi seperti ini, kita semua tetap semangat, tetap kuat. Kita yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Kita bentuk rasa optimisme kita. Jangan kita selalu hidup dengan penuh rasa pesimis. Itu yang sering dilakukan oleh para oplosan-oplosan yang tidak mau pemerintah ini berjalan dengan baik. Saya menemukan sebuah berita di kompas.com dengan judul Presiden PKS nilai demokrasi mundur di era pemerintahan Jokowi. Jadi menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku, katanya situasi demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia membeberkan sejumlah masalah demokrasi di Indonesia saat ini, antara lain maraknya praktik politik uang pada setiap pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Halo Bapak Ahmad Saiku yang saya hormati, saya mau tanyakan kepada Bapak, praktik politik uang itu dilakukan oleh siapa? Bukankah itu yang sering dilakukan oleh elit-elit partai setiap kali atau saat pemilu? Ini sama seperti maling teriak maling. Lalu Pak Ahmad Saiku bilang suara dan kehendak rakyat tidak dihiraukan oleh penguasa. Penguasa memilih tutup mata dan telinga dari suara hati nurani rakyatnya. Saya jadi lucu rasanya. Ingin tertawa tapi takut dosa. Suara rakyat yang mana yang Bapak katakan? Suara rakyat atau suara partai? Jangan hanya untuk kepentingan partai, lalu Bapak Ahmad Saiku menjual nama rakyat. Saya sebagai warga Nusa Tenggara Timur sangat merasakan bahwa di era kepemimpinan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, suara rakyat sangat didengarkan. Ini dibuktikan dengan pembangunan-pembangunan yang Bapak Jokowi berikan kepada kami masyarakat atau warga Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, Bapak Ahmad Saiku menilai demokrasi di Indonesia juga memiliki masalah prosedural, yakni demokrasi yang berbiaya mahal. Jika Bapak Ahmad Saiku tidak mau demokrasi berbiaya mahal, tentunya Bapak dan juga partai Bapak harus memberikan prestasi dan juga aksi, sehingga partai punya nilai jual yang tinggi dan ini otomatis akan mengurangi biaya politiknya. Kehadiran Presiden Jokowi dalam politik, suka tidak suka, Presiden Jokowi telah menunjukkan bahwa tidak harus dengan mengeluarkan banyak uang untuk berpolitik. Presiden Jokowi hanya menunjukkan aksi dan kerja nyata yang langsung dirasakan oleh rakyatnya atau dirasakan oleh masyarakat kecil. Bukan menunjukkan aksi hanya pada saat ada maunya. Ketika mulai musim-musim pemilu, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan, itu hampir semua partai-partai mulai menunjukkan bahwa mereka lah yang terbaik. Dan itu masyarakat sudah bosan dengan hal-hal atau cara-cara seperti itu. Yang masyarakat butuhkan sekarang adalah aksi, bukan nyinyiran-nyinyiran, dan itu sudah basi dan sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini. Pesan saya buat Bapak Ahmad Saiku dan juga partainya, kalau tidak mau politik dengan biaya mahal, maka bekerjalah untuk rakyat. Kurangi nyinyiran, atau lebih kasarnya lagi, ya jangan berpolitik saja.
Dan itu lebih bagus, karena ketika Anda memasuki dunia politik, risikonya jelas Anda sudah tahu bahwa biaya politik itu sangat mahal. Jadi menurut saya sangat tidak berdasar ketika Bapak bilang demokrasi di zaman Presiden Jokowi sudah sangat menurun. Demokrasi seperti apa yang Bapak maksudkan? Apakah karena Presiden Jokowi tidak memperhatikan elit-elit partai sehingga mereka mulai menggonggong kepada Presiden? Sementara Presiden itu bekerjanya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk kader-kader partai.